Davina menatap bayangan dirinya di cermin, membiarkan matanya menelusuri garis wajah yang mulai matang, sekaligus menyimpan banyak cerita yang sulit dihapus. Ada luka yang belum benar-benar sembuh, meski sudah berbulan-bulan sejak perceraian itu disahkan. Luka yang bernama Haris. Haris, mantan suaminya, selalu tampil sebagai pria yang sempurna di mata orang lain. Rapi, wangi, penuh percaya diri. Namun, di balik citra itu, Davina yang paling tahu betapa sombong dan manipulatifnya pria itu. Ketika mereka menikah, Haris kerap meremehkan semua usaha Davina, seolah dirinya yang paling berjasa. Ucapan-ucapannya menusuk. Sikapnya membuat Davina seperti tak pernah cukup. Perpisahan menjadi satu-satunya jalan agar ia bisa bernapas lega. Meski sudah berpisah, kenangan tentang Haris masih sesekali menghantui. Apalagi ketika Davina mendengar kabar bahwa Haris berhasil masuk ke sebuah perusahaan besar milik Arman, seorang pengusaha sukses yang disegani banyak orang. Ironisnya, meskipun telah meninggalkan Davina, Haris tetap suka pamer. Ia sering memamerkan pekerjaannya di media sosial, seakan dunia harus tahu bahwa dirinya lebih hebat daripada siapapun. Sore itu, Davina duduk di sebuah kafe kecil, menunggu pesanan kopi. Dari jendela kaca besar, ia melihat lalu lalang orang yang sibuk mengejar aktivitasnya. Kehidupan terus berjalan, pikirnya. Namun, hatinya kembali bergetar ketika tanpa sengaja matanya menangkap sosok yang sangat dikenalnya. Haris. Ia melangkah angkuh di trotoar, mengenakan jas biru tua yang pas dengan tubuhnya. Di sebelahnya, dua rekan kerja mengikuti sambil mendengarkan penuh perhatian. Davina tak perlu mendengar percakapan mereka untuk tahu bahwa Haris sedang membanggakan dirinya. Gerakan tangannya yang ekspresif, senyum congkak di wajahnya, dan tatapan penuh superioritas itu begitu familiar. Seperti ada bara kecil yang kembali menyala di dada Davina. Ia mengingat hari-hari ketika Haris sering menyepelekan pekerjaannya sebagai konsultan independen. "Kerjaanmu cuma main-main di rumah, nggak sebanding dengan tekanan kerja kantoran," kata Haris suatu kali, tepat ketika Davina baru saja menyelesaikan proyek besar yang seharusnya layak dibanggakan. Menghela napas panjang, Davina menunduk, mencoba mengalihkan pandangan. Namun, hatinya menolak. Luka lama itu tiba-tiba terasa segar kembali, seperti robekan yang baru saja dikoyak. "Kenapa aku harus ketemu dia lagi hari ini?" gumamnya pelan, berusaha menenangkan diri. Pesanan kopinya datang, aroma hangat menyeruak, tapi justru menambah rasa getir di tenggorokannya. Davina menyeruput sedikit, berharap pahit kopi bisa menetralkan pahit kenangan. Namun bayangan Haris tetap berputar di kepalanya. Malam itu di rumah, Davina kembali membuka kotak kenangan yang selama ini disimpannya di lemari. Foto pernikahan mereka yang dulu tampak indah kini terasa menipu. Senyum Haris yang dulu membuatnya jatuh hati kini tampak penuh kepalsuan. Davina memandang fotonya sendiri, mata yang penuh harapan saat itu, dan merasa iba pada dirinya di masa lalu. "Aku sudah melewati semua itu," bisiknya pada diri sendiri, berusaha meyakinkan. Tapi suara hatinya menambahkan, "Tapi luka ini masih ada." Perpisahan memang membuat Davina bebas, tapi tidak serta-merta menyembuhkan rasa sakit yang ditinggalkan. Setiap kali Haris muncul, baik secara nyata maupun lewat kabar, luka itu terasa membara lagi. Seolah takdir ingin mengingatkannya bahwa cerita mereka belum benar-benar selesai. Hari berganti. Davina mencoba fokus dengan pekerjaannya, menulis laporan untuk klien. Namun konsentrasinya pecah ketika seorang teman lama mengirim pesan. "Vina, kamu tahu Haris sekarang kerja di perusahaan besar ya? Katanya dekat banget sama bosnya." Davina hanya membalas singkat, "Iya, aku tahu." Namun di dalam hatinya, ia merasakan sesuatu yang sulit dijelaskan, antara kesal, muak, tapi juga penasaran. Haris selalu berhasil membuat dirinya terlihat berada di atas, sementara Davina seolah tidak ada artinya. Sore itu,
Davina keluar berjalan-jalan di pusat kota. Udara senja membuat pikirannya agak tenang. Namun takdir kembali mempermainkannya. Dari kejauhan, ia melihat Haris keluar dari sebuah gedung tinggi, menyalami beberapa orang dengan gaya angkuh. Di antara kerumunan itu, Davina melihat sosok lain yang menarik perhatiannya. Seorang wanita berpenampilan elegan, dengan gaun sederhana namun berkelas. Wanita itu tampak berbicara dekat dengan Haris, bahkan tertawa kecil ketika Haris melontarkan sesuatu. Davina mengerutkan kening. Ia tak mengenal wanita itu, tapi dari cara Haris memperlakukannya, jelas ada sesuatu yang berbeda. Ada semacam kedekatan yang lebih dari sekadar kolega kerja. Siapa dia? Pikir Davina. Hatinya berdesir antara curiga dan jengkel. Ia tahu dirinya sudah tidak ada hubungan lagi dengan Haris, tapi bagian terdalam hatinya tetap bereaksi. Luka lama kembali membara, kini ditambah dengan rasa ingin tahu. Davina berjalan menjauh, tapi pikirannya terus kembali pada pemandangan tadi. Wanita itu tampak terlalu istimewa untuk hanya disebut rekan kerja. Dan Haris, dengan kesombongannya, jelas merasa bangga bisa berdampingan dengan wanita semacam itu. Di dalam hati, Davina merasakan firasat bahwa pertemuannya dengan Haris kali ini bukanlah kebetulan. Ada sesuatu yang akan terjadi, sesuatu yang mungkin akan menyeretnya kembali ke lingkaran masalah yang dulu ia coba hindari. Namun satu hal yang pasti, meski luka lamanya terasa membara, Davina kini bukan lagi wanita yang sama. Ia lebih tegas, lebih berani, dan tidak akan tinggal diam jika Haris kembali menorehkan luka, entah pada dirinya atau orang lain. Udara pagi yang sejuk menyingkapkan cahaya matahari tipis yang menembus tirai jendela apartemen Davina. Ia baru saja menutup laptop setelah semalaman lembur mengerjakan laporan klien. Matanya terasa berat, namun pikirannya lebih gelisah daripada lelah. Bayangan tentang Haris, yang ia lihat kembali dengan segala kesombongannya, masih berputar di kepala. Kenapa aku harus ketemu dia lagi setelah semua yang terjadi? Gumam Davina, sambil menatap secangkir teh hangat di meja. Hari itu, ia memutuskan untuk keluar sebentar, mencari udara segar. Ada pameran buku di pusat kota yang sejak lama ingin ia datangi. Davina selalu mencintai suasana buku, aroma kertas, rak-rak tinggi, dan orang-orang yang sibuk memilih bacaan favorit. Baginya, itu adalah tempat pelarian yang aman, jauh dari bayang-bayang masa lalu. Namun takdir tampaknya belum selesai mempermainkannya. Saat ia sedang berjalan menyusuri lorong pameran, Davina berhenti di depan sebuah stan buku bisnis populer. Dari sudut mata, ia melihat sosok yang membuat langkahnya seketika membeku. Tegas, gagah, dan penuh percaya diri. Haris. Ia sedang berdiri di dekat rak, berbicara dengan lantang kepada dua pria muda. Tangannya bergerak penuh gestur. Seperti biasa, seolah-olah semua orang harus mendengarkan pidatonya. Senyum congkaknya tak berubah sedikit pun. Strategi perusahaan itu sederhana. Kalau tahu cara menjilat atasan, semua jalan terbuka. Tinggal pintar-pintar main peran saja, kata Haris, cukup keras hingga terdengar oleh orang sekitar. Davina terdiam, hatinya berdegup kencang. Rasa jengkel bercampur dengan getir menyergapnya. Ia masih ingat betul bagaimana Haris selalu menganggap dirinya paling hebat. Dulu, Davina sering diam dan menahan sakit hati. Tapi sekarang, meski luka lama masih terasa, ia bukan lagi wanita yang akan bungkam. Namun kali ini, ia memilih untuk menahan diri. Davina berpura-pura melihat buku di rak sebelah, tapi matanya diam-diam menatap Haris. Dari sorot matanya, jelas sekali bahwa kesombongan pria itu semakin menjadi-jadi. Bahkan cara ia memandang orang lain penuh superioritas. Tak lama kemudian, seorang wanita berpenampilan elegan datang menghampiri Haris. Wanita itu mengenakan gaun pastel sederhana, rambutnya tersanggul rapi, dengan perhiasan minimalis yang justru menonjolkan wibawanya. Davina memperhatikannya dengan seksama.
Ia tidak mengenal wanita itu, tapi bisa merasakan aura berbeda darinya. Wanita itu jelas bukan orang sembarangan. "Ah, Maya, senang kamu bisa datang," ucap Haris. Suaranya berubah lebih lembut. Davina terkesiap. Nama itu menggaung di kepalanya. Maya. Ia ingat samar dari berita bisnis. Istri Arman, bos besar yang kini mempekerjakan Haris. Seorang wanita yang dikenal anggun sekaligus cerdas. "Bagaimana, Haris? Sudah dapat buku yang kamu rekomendasikan kemarin?" tanya Maya. Suaranya hangat namun penuh percaya diri. Haris tertawa kecil. "Tentu. Aku sudah tahu persis apa yang akan membuat Arman terkesan. Lagi pula, siapa lagi kalau bukan aku yang bisa mengarahkan perusahaan?" Maya tersenyum samar, seolah menikmati kata-kata Haris, meski tatapannya sulit ditebak. Davina menelan ludah. Perasaan aneh menyelimutinya. Curiga, geram, sekaligus heran. Mengapa Maya, istri bos besar, bisa sedekat itu dengan Haris? Apa yang sebenarnya sedang terjadi? Tak ingin terlihat, Davina melangkah mundur pelan. Namun sialnya, bahunya tak sengaja menyenggol rak buku, hingga beberapa buku jatuh ke lantai. Suara itu membuat kepala orang-orang menoleh, termasuk Haris. Pandangan mereka bertemu. Sekilas, wajah Haris tampak terkejut. Namun ekspresi itu segera berganti dengan senyum meremehkan. "Oh, ternyata kau, Davina," ucapnya dengan nada sinis. Davina merasakan jantungnya berdetak lebih kencang. Ia berusaha menjaga ekspresi tenang, meski dalam hati ada gejolak besar. "Kebetulan sekali," jawabnya datar, sambil memungut buku-buku yang jatuh. Maya menatap Davina dengan rasa ingin tahu. "Temanmu, Haris?" tanyanya. Nada suaranya netral tapi matanya tajam meneliti. Haris tersenyum tipis. "Hanya kenalan lama. Tidak penting." Davina mengepalkan tangan di balik tubuhnya. Kata-kata itu menusuk, tapi ia menolak menunjukkan kelemahannya. Ia berdiri tegak, lalu menatap Haris langsung. "Aku hanya kebetulan lewat. Jangan khawatir, aku tidak berniat mengganggu kesibukanmu." Suasana di antara mereka menegang beberapa detik, hingga Maya tersenyum sopan kepada Davina, lalu menggandeng lengan Haris. "Ayo, Haris, kita harus segera pergi. Ada janji lain." Mereka berdua kemudian melangkah pergi, meninggalkan Davina dengan hati yang dipenuhi tanda tanya. Davina menghela napas panjang, berusaha menenangkan diri. Namun rasa penasaran semakin kuat. Hubungan apa yang sebenarnya terjadi antara Haris dan Maya? Mengapa mereka terlihat begitu dekat? Sementara Maya adalah istri bos besar yang terkenal berwibawa, ia tahu satu hal dengan pasti. Pertemuan tak terduga ini bukanlah kebetulan. Ada sesuatu yang jauh lebih besar sedang berlangsung di baliknya. Dan entah bagaimana, Davina merasa dirinya akan terlibat dalam pusaran cerita itu. Davina menatap buku yang masih digenggamnya. Judulnya Kejujuran dalam Kepemimpinan. Ironis. Bibirnya tersungging senyum tipis penuh makna. "Mungkin ini pertanda. Saatnya aku bersiap, karena kebenaran pasti akan terbuka," bisiknya pelan, sebelum melangkah keluar dari pameran dengan langkah mantap. Malam itu, Davina duduk di balkon apartemennya, memandang gemerlap lampu kota yang berkelip seperti bintang-bintang kecil di bumi. Angin malam berhembus pelan, namun tidak mampu menyejukkan kegelisahan yang terus menggerogoti pikirannya. Pertemuan tak terduga dengan Haris dan Maya di pameran buku siang tadi menancapkan rasa curiga yang sulit diabaikan. Kenapa mereka begitu dekat? Maya adalah istri Arman, tapi jelas sekali ada sesuatu yang lebih dalam dari sekadar urusan pekerjaan, gumam Davina sambil memeluk lututnya. Hatinya bimbang. Ia tahu bahwa hubungan itu berbahaya, terutama jika benar Maya bermain api di belakang Arman, seorang pria yang dikenal keras sekaligus berpengaruh.
Namun, Davina juga menyadari bahwa Harislah yang terlibat di dalamnya. Haris, mantan suaminya yang sombong dan penuh tipu daya. Dan entah kenapa, melihat Haris kembali berulah, api kecil dalam dirinya semakin menyala. Keesokan harinya, Davina sengaja keluar lebih pagi. Ia memutuskan untuk mampir ke lobi gedung perusahaan milik Arman. Dengan alasan ingin bertemu seorang klien, ia duduk di kafe kecil yang terhubung dengan gedung itu. Kopi panas di tangannya tidak terlalu menarik perhatiannya. Matanya lebih sering melirik ke arah pintu masuk utama. Waktu berjalan, hingga akhirnya sosok yang ia nantikan muncul. Haris, dengan setelan jas abu-abu, berjalan masuk dengan langkah percaya diri. Di belakangnya, Maya menyusul. Tak ada tanda-tanda bahwa mereka sekadar rekan kerja. Cara Maya tersenyum, cara Haris menunduk sedikit ketika berbicara dengannya, semua itu memberi isyarat yang terlalu jelas. Davina merasakan debar jantungnya meningkat. Ia mencoba menenangkan diri, menatap ke arah lain agar tidak ketahuan. Namun dalam hati, ia merasa seperti sedang menonton drama berbahaya yang perlahan membuka tirainya. Kalau benar mereka punya hubungan lebih, cepat atau lambat pasti ada yang terbongkar, pikirnya. Tanpa sadar, Davina mengambil ponselnya. Ia membuka kamera, lalu mengarahkan lensa ke arah keduanya yang berjalan bersama. Satu klik, lalu klik lagi. Meski awalnya ia ragu, tangannya bergerak dengan mantap. Bukti, kata itu terlintas di benaknya, meski ia belum tahu untuk apa. Setelah pertemuan itu, Davina pulang dengan perasaan campur aduk. Ada kepuasan kecil karena berhasil menangkap momen penting, namun juga beban karena ia sadar sedang bermain-main dengan rahasia besar. Ia mencoba tidur lebih cepat malam itu, tapi matanya tak mau terpejam. Setiap kali menutup mata, bayangan Haris dan Maya kembali muncul, berbalut aura misteri. Hari-hari berikutnya, Davina mulai memperhatikan pola. Beberapa kali ia mendapati Haris dan Maya terlihat bersama di luar jam kerja. Kadang mereka duduk berdua di restoran yang agak tersembunyi. Kadang terlihat masuk ke hotel dengan langkah hati-hati seolah tak ingin dilihat orang. Semua itu menjadi potongan puzzle yang lambat laun membentuk gambaran besar. Davina merasa terjebak antara rasa jijik dan tekad. Jijik karena Haris tetap sama, pria manipulatif yang kini berani bermain dengan istri bosnya sendiri. Tekad karena ia tahu, cepat atau lambat kebenaran ini harus diungkap. Suatu malam, ia berdiri di seberang hotel mewah, menyaksikan dari jauh ketika Haris dan Maya masuk bersama. Lampu-lampu kota menyinari wajah mereka, seolah mengejek Davina yang hanya bisa menjadi saksi. Bayangan penuh rahasia, gumam Davina lirih. Ia tahu, apa yang disaksikannya bukan sekadar kebetulan. Setiap langkah, setiap senyuman, setiap tatapan di antara Haris dan Maya menyimpan sesuatu yang kelam. Dan semakin lama Davina memperhatikannya, semakin besar pula keyakinannya bahwa dirinya harus mengambil peran. Malam itu, Davina menatap foto-foto yang ia simpan di ponselnya. Tangannya bergetar, bukan karena takut, melainkan karena ia sadar sedang memegang kunci yang bisa membuka aib besar. Kalau aku bocorkan ini, Haris akan jatuh. Maya pun akan terkena imbasnya. Dan Arman, suaminya, harus tahu siapa sebenarnya orang-orang di sekitarnya, pikir Davina, matanya berkilat penuh tekad. Namun ia juga sadar, langkah ini tidak bisa gegabah. Ia harus menunggu waktu yang tepat. Di luar jendela, bayangan gedung-gedung tinggi kota tampak seperti raksasa bisu yang menyimpan rahasia. Davina berdiri tegak, merasakan angin malam menerpa wajahnya. Luka lama yang dulu membuatnya rapuh kini berubah menjadi bara yang siap menyala. Ia tidak akan tinggal diam. Bayangan rahasia yang ia lihat dari kejauhan kini menjadi bagian dari jalannya. Sebuah jalan yang akan membawa Haris pada kejatuhan yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Malam itu udara terasa berat. Hujan baru saja reda,
meninggalkan aroma tanah basah yang menusuk hidung. Jalanan kota masih basah, memantulkan cahaya lampu jalan seperti serpihan kaca berkilauan. Davina duduk di dalam mobilnya, parkir agak jauh dari sebuah hotel mewah di pusat kota. Tangannya menggenggam erat setir, sementara matanya tak lepas dari pintu masuk hotel. Ia tidak tahu apa yang mendorongnya untuk berada di sana malam itu. Mungkin insting, mungkin juga dorongan dari rangkaian pertemuan yang aneh dengan Haris dan Maya belakangan ini. Semua tanda yang ia lihat menuntun pada kecurigaan, dan sekarang ia ingin memastikan dengan matanya sendiri. Jam menunjukkan pukul 8 malam ketika sebuah mobil hitam berhenti di depan hotel. Pintu terbuka, dan sosok yang sangat dikenalnya turun dengan langkah percaya diri, Haris. Dengan setelan jas biru tua, ia tampak seperti pria sukses. Namun bagi Davina, itu hanyalah topeng yang menutupi kebusukan sifat aslinya. Beberapa detik kemudian, pintu lain terbuka. Keluar seorang wanita dengan gaun anggun berwarna merah marun, rambutnya digelung rapi, wajahnya menawan dengan riasan lembut. Davina menahan napas. Maya. Haris melangkah ke sisi Maya, lalu tanpa canggung meraih tangannya. Keduanya berjalan berdampingan, menembus lobi hotel dengan senyum samar, seolah dunia hanya milik mereka berdua. Davina merasakan detak jantungnya berpacu cepat. Ia sempat menunduk, takut keduanya menyadari kehadirannya. Tapi ketika ia kembali mengangkat pandangan, bayangan mereka sudah lenyap di balik pintu lobi kaca. "Kalian berdua benar-benar gila," bisiknya getir. Davina membuka ponselnya. Kamera siap di genggaman. Ia berhasil mengambil beberapa foto saat keduanya berjalan masuk. Bukti yang semakin memperkuat firasatnya. Namun foto saja belum cukup. Ia tahu, jika ingin menyingkap kebusukan Haris dan Maya, ia harus punya bukti yang tak bisa disangkal. Ia keluar dari mobil, berdiri di seberang jalan sambil memperhatikan hotel. Lampu-lampu kristal di lobi berkilau indah, kontras dengan perasaan gelisah di hatinya. Pintu putar berputar perlahan, menyambut tamu yang datang dan pergi. Tapi bagi Davina, hanya satu pasangan yang jadi pusat perhatiannya malam itu. Beberapa menit terasa begitu lama. Hatinya terus bertanya-tanya apa yang dilakukan Haris dan Maya di dalam. Mungkin makan malam? Atau mungkin sudah lebih jauh dari itu? Davina menggigit bibirnya, antara marah dan muak. Bayangan masa lalu kembali menghantam. Dulu, ketika masih menikah, Haris sering pulang larut malam dengan alasan lembur. Namun Davina tahu, sebagian besar alasan itu palsu. Kini, melihat kebiasaan lama itu berulang, kali ini dengan istri orang, membuatnya semakin yakin bahwa Haris tidak akan pernah berubah. Hampir 1 jam menunggu, Davina akhirnya melihat Haris dan Maya muncul kembali. Mereka berjalan berdampingan, tertawa kecil, seolah berbagi rahasia yang hanya mereka pahami. Tapi yang membuat Davina tercengang adalah ketika keduanya tidak keluar dari hotel. Mereka hanya muncul sebentar di lobi, lalu naik lift bersama-sama. Ya Tuhan! Davina menutup mulutnya dengan tangan, menahan gemetar. Adegan singkat itu sudah lebih dari cukup untuk menegaskan kecurigaannya. Bukan sekadar rekan kerja, bukan sekadar teman biasa. Ada hubungan terlarang di antara mereka. Davina merasa dadanya sesak. Sebagian dirinya ingin berlari masuk ke hotel, melabrak mereka berdua, berteriak agar semua orang tahu siapa Haris sebenarnya. Tapi sisi lain menahannya. Ia tahu ini bukan waktu yang tepat. Jika ia terburu-buru, semua usahanya akan sia-sia. Ia kembali ke mobil, menyalakan mesin, namun tidak segera pergi. Tangannya masih gemetar saat memegang ponsel. Ia membuka galeri, menatap foto-foto Haris dan Maya. Ada kepuasan kecil karena berhasil mengabadikan momen itu, tapi juga perasaan getir karena kenyataan di depan matanya terlalu pahit. Malam semakin larut. Hujan kembali turun, menimpa kaca depan mobilnya dengan suara ritmis.
Davina bersandar, memejamkan mata sebentar, mencoba menenangkan diri. Namun pikiran terus berputar. Ia tahu, malam ini hanyalah awal dari sesuatu yang lebih besar. Ketika akhirnya ia pulang, bayangan Haris dan Maya yang masuk ke lift hotel masih menempel jelas di ingatannya. Bayangan yang mencurigakan, penuh rahasia, dan tak bisa ia abaikan begitu saja. Davina tahu, langkah selanjutnya akan menentukan segalanya. Ia harus berhati-hati, tapi juga harus berani. Karena di balik semua ini, bukan hanya harga dirinya yang dipertaruhkan, melainkan juga kebenaran yang akan membuka kedok mantan suaminya yang sombong itu. Dengan tatapan tajam, Davina berbisik pada dirinya sendiri sebelum tidur. Aku akan buktikan. Tidak ada lagi yang bisa lolos dari bayangan malam yang mencurigakan ini. Davina tidak bisa memejamkan mata semalaman. Setiap kali ia mencoba tidur, bayangan Haris dan Maya yang masuk ke dalam hotel itu kembali hadir, mengusik pikirannya. Perasaan campur aduk membuat dadanya sesak, antara marah, kecewa, sekaligus puas karena kecurigaannya terbukti benar. Namun, di balik semua itu, ada satu hal yang semakin mengusik nuraninya. Arman. Arman, pria berwibawa yang selalu terlihat begitu percaya diri di mata publik, ternyata dikhianati oleh orang terdekatnya, istrinya sendiri. Dan yang lebih ironis, pengkhianatan itu dilakukan bersama Haris, mantan suami Davina yang selama ini ia kenal sebagai pria penuh tipu daya. Pagi itu, Davina memutuskan untuk tidak larut dalam emosi. Ia tahu, kebenaran yang mengejutkan ini bisa menjadi senjata yang menentukan, tapi harus digunakan dengan bijak. Ia duduk di meja makan, secangkir kopi hitam menemaninya, sementara laptop di depannya menyala dengan layar kosong. Jemarinya ragu-ragu di atas keyboard sebelum akhirnya mulai menuliskan kronologi yang ia saksikan beberapa hari terakhir. Ia menuliskan secara rinci pertemuan Haris dan Maya di pameran buku, momen mereka bersama di kafe, hingga malam yang mencurigakan di hotel. Semua ia susun rapi, lengkap dengan foto-foto yang sudah ia abadikan. Setiap bukti adalah potongan puzzle yang menyusun gambaran besar. Perselingkuhan Haris dan Maya bukan sekadar firasat, melainkan kenyataan. Namun di tengah proses itu, ada keraguan yang muncul. Apakah aku benar-benar siap membuka ini semua? Jika aku memberitahu Arman, hidup banyak orang akan berubah drastis. Gumam Davina pelan, menatap kosong ke layar. Ingatan tentang masa lalunya bersama Haris kembali menghantam. Betapa dulu ia begitu percaya, hanya untuk akhirnya dikhianati. Luka itu belum sepenuhnya sembuh, dan kini ia melihat pola yang sama berulang. Hanya saja kali ini bukan dirinya yang jadi korban, melainkan orang lain. Saat ia termenung, ponselnya berbunyi. Sebuah pesan masuk dari nomor tak dikenal. Kamu tidak tahu apa yang sedang kamu hadapi. Berhenti mengintip urusan orang lain sebelum semuanya terlambat. Davina membeku. Jari-jarinya dingin ketika membaca pesan itu. Siapa yang mengirimnya? Haris, Maya, atau orang lain yang mengetahui rahasia mereka? Yang jelas, pesan itu adalah tanda bahwa gerak-geriknya sudah diperhatikan. Alih-alih mundur, Davina justru merasakan bara semangat di dadanya semakin membesar. Ancaman itu menjadi bukti lain bahwa apa yang ia pegang bukan hal sepele. Kebenaran ini begitu berharga hingga ada yang ingin menutupinya dengan cara apapun. Hari berganti malam. Davina memutuskan untuk bertindak lebih jauh. Ia mendatangi seorang teman lama, Raka, yang bekerja sebagai jurnalis investigasi. Di sebuah kafe kecil yang sepi, ia menyerahkan sebagian foto yang ia punya. Raka, aku butuh pendapatmu. Kalau ini dipublikasikan, apa dampaknya? Tanya Davina dengan nada serius. Raka menatap foto-foto itu cukup lama. Ekspresinya berubah dari penasaran menjadi terkejut. Vin, ini, kalau benar mereka berdua, ini bisa jadi skandal besar. Arman itu tokoh penting di dunia bisnis.
Kalau perselingkuhan ini terbongkar, dampaknya bisa kemana-mana. Perusahaan, reputasi, bahkan politik. Kamu yakin mau terlibat sejauh ini? Davina menghela napas panjang. Aku tidak mau mencari sensasi, Rak. Aku hanya ingin kebenaran keluar. Aku tahu Haris, dia pria yang licik. Dan Maya, dia mempermainkan kepercayaan suaminya. Arman berhak tahu apa yang terjadi. Raka menatapnya dalam-dalam, lalu mengangguk. Kalau begitu, kamu harus hati-hati. Ini bukan sekadar urusan pribadi. Ini bisa jadi urusan besar. Jangan lakukan sendirian. Sepulang dari pertemuan itu, Davina semakin yakin bahwa jalan yang ia pilih bukan tanpa risiko. Tapi ia juga tahu, mundur bukanlah pilihan. Setiap langkahnya kini terasa semakin berat, namun juga semakin pasti. Malam itu, saat ia kembali menata bukti-bukti di laptopnya, sebuah kesadaran menghantamnya dengan keras. Kebenaran yang ia pegang bisa menghancurkan kehidupan Haris sekaligus membuka kedok Maya. Namun, di sisi lain, kebenaran ini bisa memberinya kepuasan, bahwa akhirnya Haris menerima balasan atas kesombongan dan pengkhianatannya. Davina menatap bayangannya di layar laptop yang gelap. Matanya tajam, penuh tekad, seakan berbicara pada dirinya sendiri. Kebenaran ini mengejutkan, tapi justru karena itulah aku harus berani. Tidak ada lagi jalan kembali. Di luar jendela, hujan kembali turun. Suaranya bergema di atap apartemen, seakan menjadi latar bagi keputusan besar yang baru saja ia mantapkan. Sejak kebenaran itu terbuka di depan matanya, hari-hari Davina terasa semakin berat. Ia masih menyimpan foto-foto Haris dan Maya yang tampak jelas berdua di hotel malam itu. Bukti-bukti itu ada di tangannya. Begitu kuat, begitu meyakinkan. Namun, yang membuatnya gelisah bukanlah soal bukti, melainkan soal langkah apa yang harus diambil setelah ini. Di satu sisi, Davina merasakan kepuasan tersendiri. Selama ini, Haris hidup dengan penuh kesombongan, seolah dunia berputar di sekelilingnya. Ia mempermainkan perasaan orang lain, menyakiti hati Davina di masa lalu, dan sekarang tega melanggar batas dengan berselingkuh bersama istri atasannya sendiri. Semua itu seperti hukuman yang akhirnya kembali kepadanya. Namun di sisi lain, Davina tidak bisa memungkiri bahwa keputusan untuk membuka rahasia ini akan membawa konsekuensi besar. Arman bukan sekadar orang biasa. Ia pria berwibawa dengan kekuasaan, pengaruh, dan reputasi yang tinggi. Menyingkap pengkhianatan ini bisa menghancurkan keluarganya dalam sekejap. Davina duduk di ruang tamunya malam itu. Lampu redup membuat suasana semakin hening. Secangkir teh hangat di meja kecil di depannya dibiarkan mendingin. Matanya kosong menatap ke arah jendela, melihat hujan rintik-rintik yang turun, seolah ikut menemaninya dalam kebimbangan. Kalau aku diam, Haris akan terus bebas melakukan apa saja, gumamnya pelan. Tapi kalau aku buka semuanya, Arman akan hancur. Perdebatan batin itu membuat kepalanya sakit. Ia teringat pada Raka, jurnalis yang sempat ia temui. Kata-kata Raka masih terngiang jelas. Jangan lakukan sendirian. Ini bukan sekadar urusan pribadi. Dan benar, semakin lama ia pikirkan, semakin ia sadar bahwa masalah ini lebih besar dari sekadar dendam pribadi. Namun, di balik semua dilema itu, ada satu suara kecil dalam hatinya yang tak bisa ia abaikan. Suara yang berkata bahwa kebenaran, meski pahit, tetap harus terungkap. Bukan semata demi dirinya, melainkan demi keadilan. Tiba-tiba, ponselnya berdering. Sebuah pesan masuk. Kali ini dari nomor yang berbeda. Kau tidak paham siapa yang kau hadapi. Berhenti sekarang, atau semuanya akan berbalik padamu. Davina tertegun. Ancaman lagi. Ia merasakan darahnya mendidih. Ancaman ini justru membuatnya semakin yakin bahwa ia memegang sesuatu yang benar-benar berbahaya.
Semakin ada yang berusaha menutupinya, semakin besar dorongan untuk membukanya. Ia berdiri, berjalan mondar-mandir di ruang tamu. Kenapa harus aku yang dihantui rasa takut, sementara mereka bisa tertawa dengan bebas? Pikirnya getir. Seketika bayangan Haris muncul di benaknya. Senyum sombong yang dulu begitu sering membuatnya muak, cara bicaranya yang meremehkan, dan tatapannya yang selalu merasa paling benar. Semua itu seperti api yang membakar semangat Davina. Aku tidak akan diam lagi. Tidak kali ini, katanya mantap. Keputusan itu terasa berat, tapi ia tahu ia harus menanggungnya. Ia membuka laptop, menata ulang semua bukti yang ia miliki, dan menyiapkan sebuah dokumen berisi kronologi detail. Ia tahu, dokumen itu akan jadi kunci untuk menghadapi apapun yang akan terjadi nanti. Meski begitu, Davina tetap berusaha realistis. Ia tidak bisa gegabah. Ia harus memilih cara yang paling tepat agar kebenaran ini tersampaikan dengan jelas, tanpa membuatnya terlihat seolah hanya ingin balas dendam. Karena jika ia salah langkah, Haris bisa memutarbalikkan keadaan, dan Davina lagi-lagi bisa menjadi korban fitnah. Di tengah malam yang sunyi itu, Davina membuat daftar di buku catatannya. 2 pilihan besar tertulis jelas. Diam dan membiarkan rahasia ini terkubur. Hidupnya akan tetap tenang, tapi Haris dan Maya akan terus hidup dalam kebohongan. Mengungkap kebenaran kepada Arman. Risikonya besar, tapi keadilan akan terwujud, dan Haris akan mendapatkan balasan atas kesombongannya. Matanya menatap daftar itu lama sekali, hingga akhirnya ia menarik napas panjang. Aku sudah terlalu lama hidup dalam bayangan masa lalu. Kali ini, aku harus berani mengambil keputusan. Ketika jam hampir menunjuk pukul 2 dini hari, Davina akhirnya menutup laptopnya. Matanya lelah, tapi hatinya sedikit lebih ringan. Ia tahu, meski dilema ini membuatnya hampir goyah, ia telah memilih jalan yang akan ia tempuh. Dalam hati, ia berbisik lirih. Besok, semuanya akan mulai berubah. Pagi itu, Davina terbangun lebih awal dari biasanya. Matanya sembab karena semalaman tak bisa tidur. Terlalu banyak pikiran yang memenuhi kepalanya. Hatinya sudah mantap setelah pergulatan panjang. Ia harus menghubungi Arman. Tak ada jalan lain selain mengatakan kebenaran, meski itu akan memicu badai besar dalam kehidupan banyak orang. Ia duduk di tepi ranjang, memegang ponselnya. Jemarinya sempat gemetar ketika menuliskan nama Arman di kotak pencarian kontak. Meski mereka tidak pernah begitu dekat, Davina tahu bagaimana wibawa pria itu. Arman selalu tampak tegas, penuh harisma. Bahkan sekilas ia bisa membuat orang segan hanya dengan tatapannya. Mungkinkah dia akan percaya? Atau justru menganggapku pembuat masalah? Davina bertanya pada dirinya sendiri. Setelah menatap layar ponsel beberapa saat, ia menghela napas panjang. Ia sadar, waktu untuk ragu sudah lewat. Ancaman demi ancaman yang ia terima hanya membuktikan satu hal. Kebenaran ini terlalu berbahaya untuk disimpan sendirian. Davina membuka laptop, memastikan semua bukti yang ia punya tersusun rapi. Foto-foto Haris dan Maya di hotel, tangkapan layar pesan-pesan mencurigakan, serta catatan kronologis yang ia tulis dengan detail. Ia mengompilasi semuanya ke dalam sebuah folder, seakan menyiapkan amunisi terakhir sebelum perang. Dengan hati-hati, ia mengetik sebuah pesan singkat kepada Arman. Pak Arman, saya Davina, mantan istri Haris. Ada hal penting yang perlu saya sampaikan secara langsung. Ini menyangkut sesuatu yang mungkin belum Bapak ketahui. Saya berharap Bapak memberi waktu untuk mendengar penjelasan saya. Ia membaca ulang pesan itu berkali-kali sebelum akhirnya menekan tombol kirim. Setelah pesan terkirim, Davina menutup wajahnya dengan kedua tangan. Degup jantungnya berdebar tak karuan. Beberapa menit terasa begitu panjang. Setiap getar ponsel membuatnya tersentak. Hingga akhirnya balasan itu benar-benar datang. Davina,
Saya tahu siapa Anda. Kalau memang penting, temui saya di kantor sore ini. Jangan bawa orang lain. Saya ingin mendengar langsung. Membaca pesan itu, perasaan lega bercampur tegang memenuhi dadanya. Arman merespons lebih cepat dari yang ia kira, dan tanpa menunda. Namun di balik kata-katanya, Davina bisa merasakan ketegasan yang tajam. Arman jelas bukan orang yang mudah dibohongi. Sore itu, Davina bersiap sebaik mungkin. Ia mengenakan blus putih sederhana dan celana kain hitam. Penampilannya rapi, profesional, tanpa kesan berlebihan. Ia tahu, di hadapan Arman, ia harus tampak serius dan bisa dipercaya. Kantor Arman menjulang megah di pusat kota, dengan lobi yang sibuk dipenuhi orang berlalu lalang. Davina melangkah masuk dengan langkah pasti, meski hatinya terus berdebar. Seorang resepsionis segera mengantarnya naik ke lantai atas. Saat pintu ruang kerja Arman terbuka, Davina disambut suasana yang berbeda. Ruangan itu luas, modern, dengan jendela besar yang memperlihatkan panorama kota. Di balik meja kerja kayu elegan, Arman duduk dengan tenang, mengenakan setelan jas rapi. "Silakan duduk, Davina," ucapnya singkat, suaranya dalam dan berwibawa. Davina menunduk sopan lalu duduk. Tangannya meremas tas yang ia bawa, berusaha menahan ketegangan. "Saya ingin Anda langsung ke inti. Apa hal penting yang sampai membuat Anda ingin bertemu saya?" tanya Arman. Tatapannya tajam seolah bisa menembus pikiran Davina. Davina menarik napas panjang. Ia membuka laptopnya, meletakkannya di meja. "Pak Arman, saya tahu ini sulit didengar. Tapi saya punya bukti bahwa Haris, mantan suami saya, menjalin hubungan terlarang dengan istri Bapak, Bu Maya." Arman terdiam, matanya menyipit. Tak ada ekspresi berlebihan di wajahnya, hanya ketenangan yang membuat Davina semakin gugup. "Saya tidak datang untuk menyebarkan fitnah, Pak. Saya sudah lama mengenal siapa Haris, dan beberapa waktu terakhir, saya menyaksikan sendiri bagaimana dia bertemu Bu Maya secara diam-diam. Saya punya foto dan kronologi." Davina memutar layar laptop, menampilkan bukti-bukti yang ia simpan. Arman menatap layar itu lama. Sesekali matanya berkedip, tetapi wajahnya tetap sulit dibaca. Saat foto-foto di hotel muncul, Davina bisa melihat tangannya mengepal pelan di atas meja. Keheningan yang tercipta begitu menekan. Davina menunggu dengan jantung berdentum, takut jika Arman marah atau menuduhnya memprovokasi. Akhirnya, Arman bersuara. "Sejak awal, saya tahu Haris pria yang ambisius. Tapi saya tidak menyangka dia berani sejauh ini." Suaranya tenang, namun di baliknya ada bara yang jelas terasa. Davina menunduk. "Saya mengerti ini berat, Pak. Tapi saya tidak ingin Bapak terus dibohongi. Saya tahu bagaimana rasanya dikhianati. Itu sebabnya saya memilih mengatakan yang sebenarnya." Arman bersandar di kursinya. Kedua tangannya menyatu di depan dada. Ia menatap Davina dalam-dalam, lalu mengangguk tipis. "Terima kasih sudah datang dan memberitahu saya. Saya akan urus ini dengan cara saya sendiri." Davina menghela napas, sedikit lega. Meski jawabannya singkat, ia tahu Arman mempercayainya. Pertemuan itu mungkin singkat, tetapi jelas menjadi titik balik. Saat Davina keluar dari kantor, langkahnya terasa lebih ringan. Untuk pertama kalinya setelah lama dihantui dilema, ia merasa telah mengambil keputusan yang benar. Kebenaran kini bukan lagi beban di pundaknya. Ia sudah menyerahkannya pada orang yang tepat. Langkah Davina meninggalkan gedung kantor Arman sore itu masih terasa berat. Meski ia sudah mengungkapkan semua, bayangan ekspresi dingin Arman terus menghantui pikirannya. Arman memang tidak marah, tetapi jelas sekali sorot matanya menyimpan badai besar yang sedang ditahan. Davina tahu, saat ini Arman tidak membutuhkan kata-kata tambahan.
Ia butuh bukti yang lebih kuat, bukti yang tak bisa dibantah siapapun. Jika tidak, Haris dan Maya bisa dengan mudah memutar balik keadaan, menuduh Davina berbohong atau sekadar melampiaskan dendam. Malam itu, Davina kembali membuka laptopnya. Ia menatap folder berisi foto-foto yang ia ambil beberapa waktu lalu. Foto Haris dan Maya memasuki hotel, berdiri di lobi, bahkan terekam saat mereka masuk ke kamar yang sama. Semua jelas, tapi Davina merasa itu belum cukup. Foto bisa saja dianggap manipulasi. Aku butuh lebih, gumamnya sambil menggulir layar. Kemudian ia teringat sesuatu, rekaman suara. Malam ketika ia tanpa sengaja mendengar percakapan Haris dengan Maya di tempat parkir, ia sempat menyalakan perekam ponsel. Waktu itu ia hampir lupa. Dengan cepat Davina membuka arsip di ponselnya dan menemukan file rekaman itu. Saat diputar, terdengar jelas suara Haris. "Kau tak perlu takut, Maya. Suamimu sibuk dengan urusannya. Tak akan ada yang tahu kita menginap di sini." Lalu suara Maya menyusul, lembut namun penuh kecemasan. "Tapi kalau ketahuan, Haris, habis kita. Arman bukan orang yang mudah dihadapi." Davina merinding mendengar kembali rekaman itu. Tidak ada pembelaan yang bisa menyangkal suara asli mereka. Ia menyalin file tersebut ke dalam folder bukti, lalu menambahkan catatan kronologis. Keesokan harinya, Davina kembali menghubungi Arman. Kali ini ia tidak menunggu lama. Arman langsung memintanya datang ke rumah pribadi, bukan kantor. Undangan itu membuat Davina makin tegang. Rumah Arman bukan sekadar tempat tinggal, melainkan simbol kekuasaan dan privasi yang jarang orang bisa masuki. Sore itu, Davina berdiri di depan gerbang besar rumah Arman. Penjaga membuka setelah mendapat instruksi. Ia berjalan melewati halaman luas dengan taman rapi, hingga akhirnya tiba di ruang tamu mewah bergaya klasik. Arman sudah menunggu, duduk di kursi besar dengan sikap tenang. Tak lama kemudian, Maya juga muncul. Wajahnya anggun seperti biasa, tetapi sorot matanya sedikit curiga saat melihat Davina ada di sana. "Davina, duduklah," ujar Arman. Suaranya datar, sulit ditebak. Davina duduk, berusaha menenangkan diri. Maya meliriknya sekilas, seolah ingin tahu maksud kehadirannya. "Saya tidak suka berlama-lama. Katakan, apa yang Anda bawa kali ini?" tanya Arman. Davina membuka tasnya, mengeluarkan laptop, lalu meletakkannya di meja. "Pak Arman, saya membawa bukti tambahan. Bukan hanya foto, tapi rekaman suara. Saya tahu ini sulit didengar, tapi saya harus tunjukkan." Arman memberi isyarat agar ia melanjutkan. Davina memutar rekaman itu. Suara Haris terdengar jelas, menyebut nama Maya, dan suara Maya pun terdengar nyata. Seketika, suasana ruang tamu berubah tegang. Maya menegang, wajahnya pucat, tangannya meremas rok yang ia kenakan. "Ini fitnah," seru Maya tiba-tiba, suaranya meninggi. "Itu pasti rekayasa. Bagaimana bisa saya?" Arman mengangkat tangannya, menghentikan ucapan istrinya. Tatapannya kini beralih tajam ke arah Maya. "Aku kenal suara istriku. Aku juga kenal suara Haris. Jangan anggap aku bodoh, Maya." Maya terdiam, matanya membesar. Tidak ada lagi kata-kata yang bisa ia keluarkan. Arman berdiri, berjalan pelan ke arah jendela besar, membelakangi mereka. Bahunya terlihat kaku, seperti sedang menahan amarah yang luar biasa. Davina bisa merasakan ruangan itu penuh ketegangan, seakan udara berhenti bergerak. "Davina," kata Arman akhirnya, suaranya dalam dan tegas. "Bukti ini sudah cukup. Tak ada lagi ruang untuk keraguan." Davina menunduk. Ia merasa lega sekaligus ngeri. Lega karena kebenaran telah terbuka. Ngeri karena ia tahu amarah Arman bukan hal sepele.
Maya mencoba mendekat. Suaranya bergetar. Arman, dengarkan aku. Aku bisa jelaskan. Ini tidak seperti yang kau pikir. Diam, Maya. Suara Arman memotong tajam. Aku tidak butuh penjelasan palsu. Kau sudah membuat aib yang tak bisa ditutup-tutupi. Davina memilih bungkam. Ia tahu ini bukan lagi saatnya berbicara. Beberapa menit kemudian, Arman berbalik. Wajahnya tetap tenang, tetapi matanya menyala dengan api yang menakutkan. Davina, terima kasih karena sudah menunjukkan semuanya. Mulai hari ini, aku yang akan mengurus sisanya. Haris akan menerima balasan atas kesombongannya. Dan Maya, tatapannya jatuh ke arah istrinya, yang kini menunduk ketakutan, akan menanggung akibat dari pengkhianatan ini. Davina mengangguk pelan. Ia berdiri, pamit dengan sopan, lalu meninggalkan ruangan itu. Begitu langkahnya keluar dari rumah megah itu, ia menarik napas panjang. Hatinya sedikit lega karena beban itu bukan lagi sepenuhnya ada di tangannya. Tapi di lubuk hatinya, ia tahu, badai yang lebih besar baru saja mulai bergerak. Sejak pertemuan di rumah megah Arman, Davina tidak pernah bisa berhenti memikirkan suasana menegangkan itu. Wajah pucat Maya, tatapan tajam Arman, dan rekaman suara yang ia putar, semuanya terpatri jelas di ingatannya. Kini, rahasia yang ia simpan selama ini sudah benar-benar berada di tangan orang yang tepat. Namun, Davina sadar, langkah berikutnya tidak akan mudah. Arman bukan pria yang akan membiarkan dirinya dipermalukan. Dari caranya menahan amarah, Davina tahu ia sedang menyiapkan sesuatu yang lebih besar daripada sekadar teguran. Dan entah mengapa, Arman memilih melibatkan Davina dalam persiapan konfrontasi itu. Sore itu, sebuah pesan singkat masuk ke ponselnya. Datanglah besok pagi ke kantor. Kita perlu bicara sebelum aku bertindak. Arman. Pesan singkat itu membuat perut Davina terasa mual. Ia menutup ponsel, menatap kosong ke arah dinding apartemen. Dalam pikirannya muncul berbagai kemungkinan. Konfrontasi itu bisa berlangsung dengan cara elegan, atau justru menjadi pertarungan terbuka yang penuh risiko. Malamnya, Davina mempersiapkan diri. Ia membuka kembali semua bukti yang ia kumpulkan. Foto, rekaman, catatan kronologi, bahkan detail kecil seperti tanggal dan lokasi. Ia menyusunnya rapi dalam sebuah map hitam. Bukan untuk dirinya sendiri, melainkan untuk memastikan bahwa Arman tidak akan goyah ketika berhadapan langsung dengan Haris dan Maya. Meski begitu, bayangan masa lalu masih menghantamnya. Ia ingat betul bagaimana Haris sering meremehkannya, menuduhnya berlebihan ketika ia mencurigai ada orang ketiga di rumah tangga mereka dulu. Kini, Davina merasa seolah semesta memberi kesempatan untuk membuktikan bahwa dirinya tidak pernah salah. Namun, Davina juga tidak bisa menutup mata terhadap sisi lain dari dirinya. Ada ketakutan bahwa konfrontasi ini akan menyeretnya lebih jauh dari yang ia bayangkan. Haris bisa saja memfitnah balik, membeberkan masa lalu mereka dengan cara yang memalukan. Ia berbaring di ranjang, menatap langit-langit gelap, lalu bergumam pelan, "Apa aku siap melihat Haris dihancurkan di depan semua orang?" Jawabannya datang dari ingatan tentang betapa ia pernah dipermalukan oleh Haris. Ingatan itu cukup membuatnya menguatkan hati. "Ya," katanya mantap, "aku siap." Pagi berikutnya, Davina datang ke kantor Arman. Gedung itu terasa lebih megah dari biasanya. Resepsionis langsung mempersilakannya naik ke lantai tertinggi, tempat ruang kerja Arman berada. Ketika pintu terbuka, Davina melihat Arman duduk di balik meja besar. Wajahnya terlihat lebih tegas dari biasanya, seolah semalam ia sudah menyusun rencana matang. "Davina, duduklah," katanya tanpa basa-basi. Davina duduk, meletakkan map hitam di atas meja. "Ini semua bukti yang saya miliki, Pak.
Saya sudah menyiapkannya dalam bentuk salinan agar bisa Anda gunakan kapanpun dibutuhkan. Arman membuka map itu, meneliti sekilas, lalu mengangguk. Kau teliti. Itu bagus. Karena besok aku akan mengatur pertemuan dengan Haris dan Maya. Aku ingin kau hadir juga. Davina terperanjat. Saya, Pak, untuk apa? Karena kebenaran harus dihadirkan dengan saksi yang tak terbantahkan, jawab Arman dingin. Aku tahu Haris akan mencoba berkelit. Maya juga mungkin akan menangis, mencari alasan. Tapi dengan kehadiranmu dan bukti ini, mereka tidak akan punya jalan keluar. Jantung Davina berdegup kencang. Bayangan menghadapi Haris secara langsung kembali membuat dadanya sesak. Tapi di balik rasa takut itu, ada api kecil yang menyala. Api keberanian yang ia pelajari selama perjalanan panjang ini. Baik, Pak. Jawabnya pelan. Meski suaranya mantap. Saya akan hadir. Arman menatapnya lama, seolah ingin memastikan ia benar-benar siap. Lalu ia berkata, jangan ragukan dirimu, Davina. Kau sudah menanggung beban yang tidak seharusnya kau tanggung sendirian. Sekarang, waktunya kau melihat Haris menanggung akibat dari kesombongannya. Kalimat itu seperti pisau yang mengiris tipis rasa takut Davina. Ia merasa lebih tegak. Malam menjelang hari konfrontasi, Davina kembali sulit tidur. Ia duduk di meja kerja kecil, menuliskan beberapa catatan pribadi. Bukan untuk Arman, bukan untuk Haris, tapi untuk dirinya sendiri. Sebuah pengingat bahwa apapun yang terjadi nanti, ia sudah melakukan hal yang benar. Aku bukan lagi wanita yang pernah ditinggalkan dan diremehkan. Aku Davina, dan aku akan berdiri menghadapi masa laluku. Hening malam menguatkan tekadnya. Ia tahu, besok akan menjadi hari besar. Hari ketika semua kebohongan akan ditelanjangi, dan hari ketika Haris akan kehilangan pijakan yang selama ini ia banggakan. Davina menutup bukunya, menarik napas panjang, lalu berbaring. Untuk pertama kalinya dalam beberapa malam terakhir, ia merasa sedikit damai. Ia tahu badai besar menunggu esok hari, tetapi kali ini, ia siap. Malam itu langit Jakarta terlihat berat. Awan pekat menggantung, menutupi bintang, seolah ikut menyimpan rahasia besar yang sebentar lagi akan terbongkar. Davina berdiri di depan jendela apartemennya, menatap lampu kota yang berkelip. Nafasnya panjang, berusaha menenangkan detak jantung yang sejak sore tak berhenti berdegup kencang. Ia sudah menerima kabar dari Arman beberapa jam sebelumnya. Malam ini, semua akan dibuktikan. Arman mendapat informasi dari orang kepercayaannya. Haris dan Maya akan kembali bertemu di hotel yang sama. Tidak hanya makan malam, tetapi menginap. Sebuah pengkhianatan yang semakin terang. Davina tahu, inilah saatnya. Arman sudah menyiapkan rencana matang. Ia akan datang langsung, bersama beberapa orang yang bisa menjadi saksi. Dan Davina, meski sempat ragu, akhirnya memutuskan ikut serta. Bukan hanya untuk membantu Arman, tapi juga untuk menutup bab lama hidupnya dengan keberanian. Di lobi hotel mewah itu, suasana tampak tenang. Para tamu lalu lalang, beberapa mengenakan pakaian formal setelah menghadiri acara, yang lain santai dengan koper di tangan. Tidak ada yang menduga, malam itu akan menjadi saksi sebuah konfrontasi besar. Davina tiba lebih dulu. Ia duduk di salah satu sofa, menyamarkan diri dengan secangkir kopi di tangannya. Pikirannya melayang-layang, mengingat masa lalu. Dulu, ia pernah mendampingi Haris masuk ke hotel seperti ini, bukan untuk berselingkuh, melainkan untuk menghadiri pertemuan bisnis. Saat itu ia masih percaya bahwa Haris adalah pria yang bisa diandalkan. Betapa butanya ia kala itu. Tak lama kemudian, Arman muncul. Wibawanya langsung menarik perhatian. Mengenakan jas hitam elegan, sorot matanya tegas, penuh perhitungan. Di belakangnya,
Dua orang pria berbadan tegap ikut menyertainya. Mereka tampak lebih seperti pengawal pribadi, siap menghadapi segala kemungkinan. "Davina," sapa Arman singkat, suaranya dalam. "Terima kasih sudah datang." Davina mengangguk. "Apa mereka sudah tiba?" "Baru saja masuk ke kamar, lantai 8, jawab Arman tanpa ragu. Ada jeda singkat, hening yang menekan. Lalu Arman memberi isyarat, "Kita naik sekarang." Lift berjalan pelan, seolah sengaja memperpanjang ketegangan. Davina berdiri di samping Arman, mencoba menstabilkan nafas. Ia tahu sebentar lagi akan berhadapan langsung dengan mantan suaminya. Bayangan wajah Haris yang sombong, tatapannya yang meremehkan, kembali muncul dalam ingatan. Tapi kali ini, Davina tidak lagi merasa kecil. Ia tidak sendirian. Pintu lift terbuka di lantai 8. Lorong hotel sepi, hanya cahaya lampu dinding yang menyinari karpet merah tua. Mereka berjalan pelan, langkah Arman pasti, hingga berhenti di depan salah satu pintu kamar. Arman menoleh pada Davina. "Kau siap?" Davina menelan ludah, lalu mengangguk. "Iya." Arman mengetuk pintu dengan keras. Tidak ada jawaban. Ia mengetuk lagi, lebih keras. Kali ini terdengar suara tergesa dari dalam. Beberapa detik kemudian, pintu terbuka setengah, menampilkan wajah Haris yang terkejut luar biasa. Pak Arman." Haris terbata, jelas tidak menduga. Arman menatapnya dingin. "Minggir." Haris mencoba menahan pintu, wajahnya pucat. Ini tidak seperti yang Anda pikirkan, Pak. Saya bisa jelaskan." Namun Arman mendorong pintu dengan kuat, membuat Haris terhuyung. Pengawal di belakangnya langsung masuk, memastikan tidak ada hambatan. Dan di dalam kamar, Maya terlihat berdiri kaku, hanya mengenakan gaun tidur tipis. Wajahnya pucat pasi, seolah seluruh darahnya hilang sekaligus. Suasana kamar hening. Hanya bunyi detak jam dinding yang terdengar jelas. Arman melangkah masuk, berdiri tegak, menatap bergantian pada Haris dan Maya. Sorot matanya seperti pisau yang siap menebas. "Jadi ini kesibukan kalian? Mengkhianati aku di belakang mata semua orang?" Maya tergagap. "Arman, dengar dulu. Aku bisa jelaskan." "Jelaskan apa?" Suara Arman meninggi, penuh amarah yang tertahan. "Kau pikir aku buta? Atau aku bodoh?" Haris mencoba maju, wajahnya berkeringat. "Pak Arman, ini salah paham. Saya..." Davina yang sejak tadi berdiri di belakang akhirnya melangkah maju. Suaranya tegas, penuh keyakinan. "Tidak ada salah paham, Haris. Aku sendiri yang melihat kalian berdua di hotel ini sebelumnya. Dan aku punya bukti." Haris menoleh, terkejut melihat Davina ada di sana. Wajahnya seketika memerah, antara malu dan marah. "Kau, jadi ini semua ulahmu?" Davina menatapnya lurus. "Bukan ulahku, Haris. Ini ulahmu sendiri. Kau yang memilih jalan ini. Kau yang menghancurkan semua dengan kesombonganmu." Maya menunduk. Air matanya mulai jatuh. Ia tidak berani menatap Arman. Sementara Haris mencoba berputar-putar dengan kata-kata, mencari celah. Tapi Arman hanya mengangkat tangan, menghentikan semua. "Cukup," katanya tegas. "Tidak ada lagi kata-kata. Bukti sudah ada. Kebohongan sudah jelas. Mulai malam ini, kalian berdua akan menanggung akibatnya." Arman berbalik, memberi isyarat pada pengawalnya. "Pastikan pihak hotel tahu tentang ini. Aku ingin semuanya tercatat." Davina bisa merasakan beban berat di dadanya perlahan terangkat. Malam penggerebekan ini menjadi titik balik.
Tidak ada lagi ruang bagi Haris untuk bersembunyi di balik topeng kesombongannya. Ia menatap Haris sekali lagi, bukan dengan kebencian, melainkan dengan kepastian. Permainanmu sudah berakhir. Suasana kamar hotel itu masih dipenuhi hawa tegang yang menusuk. Haris berdiri kaku di samping ranjang. Wajahnya pucat pasi dengan keringat mengalir di pelipis. Maya duduk di ujung ranjang, memeluk dirinya sendiri, matanya sembab, dan gaun tipis yang ia kenakan membuat situasi kian mempermalukan. Arman, dengan tatapan penuh amarah namun terkendali, berdiri tegak di tengah ruangan. Figuranya seperti hakim yang akan membacakan vonis. Di belakangnya, Davina berdiri dengan dada terangkat, berusaha menjaga ketegaran meski perasaannya bergejolak. Malam ini, semuanya terbuka. Tidak ada lagi ruang bagi Haris dan Maya untuk berlindung di balik kebohongan. Sudah cukup. Suara Arman pecah, dalam dan dingin. Kalian pikir tidak ada yang tahu apa yang kalian lakukan di balik pintu ini? Sekarang, semua aib kalian terbongkar, dan tidak ada cara untuk menutupinya lagi. Maya menangis terseduh, mencoba mendekat. Arman, aku mohon, dengarkan aku. Ini tidak seperti yang kau bayangkan. Aku. Diam, Maya. Arman menatapnya tajam. Suaranya menggema di ruangan. Jangan buang kata-kata untuk menutupi pengkhianatan. Kau adalah istriku, dan kau tidur dengan bawahanku. Apa itu bukan pengkhianatan? Haris mencoba mengambil alih. Ia melangkah maju dengan suara terbata. Pak Arman, saya akui saya salah. Tapi mohon beri saya kesempatan menjelaskan. Ini terjadi karena apa? Karena nafsu? Karena kesombonganmu yang membuatmu berpikir kau bisa memiliki segalanya. Potong Arman, kini matanya menyorot penuh kebencian. Kau bekerja di bawah perintahku, dan kau malah menusukku dari belakang dengan cara paling keji. Kau pikir aku akan diam? Davina menatap Haris dengan getir. Ada bagian kecil dalam dirinya yang dulu pernah menyayangi pria itu. Tapi malam ini, semua sisa perasaan itu sirna. Ia melihat dengan jelas siapa Haris sebenarnya. Pria yang rakus, penuh kepalsuan, dan akhirnya terjerat oleh kesalahannya sendiri. Aku sudah katakan padamu, Haris. Suara Davina tenang namun menusuk. Kesombonganmu akan menghancurkanmu sendiri. Kau tidak percaya padaku. Sekarang lihatlah. Wajah Haris berubah merah padam. Kau sengaja menjebakku. Davina, kau masih dendam karena aku menceraikanmu. Davina mendekat selangkah, menatap mantan suaminya dengan sorot mata tajam. Jangan salahkan aku. Aku hanya membuka apa yang memang kau lakukan. Kau sendiri yang memilih jalan ini. Kau tidak butuh musuh. Haris, dirimu sendiri adalah penghancurmu. Arman menoleh ke arah pengawalnya. Panggil manajer hotel. Aku ingin ini tercatat resmi. Semua orang harus tahu kebenarannya. Beberapa menit kemudian, manajer hotel bersama stafnya datang. Mereka tampak kaget melihat situasi, tetapi tidak berani menolak perintah Arman yang sudah dikenal sebagai tamu VIP sekaligus pengusaha berpengaruh. Catat, perintah Arman tegas, bahwa malam ini aku menangkap basah istriku sendiri bersama bawahanku di kamar ini. Aku ingin laporan tertulis, lengkap, dengan tanda tangan saksi. Manajer hotel mengangguk dengan wajah penuh rasa canggung. Ia memberi isyarat pada staf untuk menyiapkan dokumen. Suasana kamar itu kini seperti ruang sidang kecil, dengan Maya dan Haris duduk di kursi seperti terdakwa. Sementara itu, Davina menatap dari sudut ruangan. Ada kepuasan tersendiri melihat kebenaran akhirnya muncul ke permukaan. Bukan sekadar balas dendam, tapi lebih dari itu, ini pembuktian bahwa kebenaran, seberapapun lama ditutupi, akhirnya akan terbongkar. Maya mulai menangis keras. Arman, aku mohon, jangan lakukan ini.
Jangan rusak nama keluarga kita. Kita bisa menyelesaikan ini secara pribadi. Arman tertawa kecil, getir. Nama keluarga? Kau yang merusaknya. Maya, kau pikir aku akan menutupinya demi gengsi? Tidak. Dunia harus tahu siapa kalian sebenarnya. Haris menunduk. Kedua tangannya mengepal. Ia tahu semua sudah berakhir. Pekerjaannya, reputasinya, bahkan masa depannya kini runtuh seketika. Tidak ada lagi yang bisa ia katakan untuk memperbaiki keadaan. Saat dokumen itu ditandatangani, Arman menoleh ke arah Davina. Terima kasih. Kalau bukan karena keberanianmu, mungkin aku tidak akan pernah tahu sampai sejauh ini. Davina tersenyum tipis. Aku hanya melakukan apa yang harus dilakukan. Aku tidak ingin lagi ada korban dari kebohongan Haris. Termasuk Anda. Arman mengangguk. Wajahnya tetap keras. Tapi ada rasa hormat di matanya terhadap Davina. Malam itu, aib besar benar-benar terbongkar. Tidak ada lagi jalan untuk menutupinya. Berita itu akan segera menyebar, terutama di kalangan perusahaan Arman. Seorang bos yang dikhianati oleh istri dan bawahannya adalah skandal besar, dan Haris akan menanggung akibat terburuknya. Davina berjalan keluar kamar hotel dengan langkah pasti. Malam yang berat akhirnya berakhir, tapi ia tahu, ini baru permulaan dari kejatuhan Haris. Aibnya kini bukan hanya diketahui oleh dirinya, tapi oleh banyak orang. Dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Davina merasa benar-benar bebas dari bayang-bayang mantan suaminya. Hari setelah penggerebekan itu menjadi mimpi buruk bagi Haris dan Maya. Apa yang mereka lakukan di kamar hotel ternyata tak bisa disembunyikan. Arman memastikan semuanya tercatat resmi. Laporan manajer hotel, saksi staf, dan bahkan dokumentasi yang ia simpan sendiri. Dalam waktu singkat, kabar itu beredar luas, terutama di lingkungan perusahaan Arman. Pagi itu, kantor pusat perusahaan yang biasanya penuh kesibukan mendadak riuh oleh bisik-bisik karyawan. Nama Haris dan Maya jadi bahan pembicaraan utama. Tak seorang pun bisa menahan rasa penasaran, sebab berita itu menyebar begitu cepat. Apa kau dengar? Katanya Pak Arman sendiri yang menangkap basah. Benar, dan di hotel pula. Bisa kau bayangkan? Itu bukan sekadar gosip. Kalau itu benar, habislah Haris. Tak ada ampun dari Pak Arman untuk pengkhianatan semacam itu. Bisikan-bisikan itu mengalir deras, menohok telinga Haris yang baru saja melangkah masuk ke gedung kantor. Ia mengenakan jas rapi seperti biasa, namun langkahnya goyah. Wajahnya pucat, matanya merah karena kurang tidur semalaman. Ia mencoba menegakkan kepalanya, seolah semua baik-baik saja. Tapi jelas sekali sorotan sinis dari karyawan lain membuatnya kian tertekan. Seorang rekan kerja yang dulu selalu mengaguminya kini menatap dengan ejekan. Sombong sekali dulu kau, Haris. Sekarang lihat, apa jadinya? Bisiknya dengan nada setengah mengejek. Haris menahan diri untuk tidak meledak. Ia tahu, semakin ia bicara, semakin besar aibnya terkuak. Di ruang rapat utama, suasana semakin mencekam. Arman memanggil semua jajaran manajer dan beberapa staf penting. Davina hadir di ruangan itu atas undangan langsung Arman, sebagai saksi dan orang yang telah membuka mata bos besar itu. Ketika Haris masuk, semua mata tertuju padanya. Rasa malu bercampur marah membuatnya hampir tak mampu melangkah. Tapi ia tahu ia tidak punya pilihan selain menghadapi apa yang akan terjadi. Arman berdiri di ujung meja panjang, dengan aura dingin yang membuat semua orang terdiam. Hari ini, suaranya terdengar tegas. Kita tidak bicara tentang rencana kerja atau strategi bisnis. Hari ini, kita bicara tentang kehormatan, tentang kepercayaan yang dikhianati. Beberapa orang menelan ludah. Mereka tahu kemana arah pembicaraan ini. Arman melanjutkan, seorang bawahan telah mempermalukan saya,
Tidak hanya secara pribadi, tapi juga di depan seluruh perusahaan ini. Haris, kau bukan hanya menghancurkan dirimu sendiri, tapi juga mencoreng nama baik perusahaan dengan tindakanmu yang hina. Semua mata menatap Haris. Ia mencoba bicara. Pak Arman, saya mohon beri saya kesempatan untuk menjelaskan. Ini tidak sepenuhnya seperti yang terlihat. Cukup. Arman membentak, membuat ruangan bergema. Kau pikir ada penjelasan untuk tidur dengan istri atasanmu? Kau pikir aku buta? Semua bukti ada. Semua orang di sini tahu kebenarannya. Jadi jangan coba bersembunyi di balik kata-kata manis yang dulu membuatmu tampak pintar. Haris terdiam. Wajahnya semakin merah padam. Maya, yang juga hadir di ruangan itu karena Arman memaksanya ikut, hanya bisa menunduk dalam-dalam. Gaunnya yang anggun tidak mampu menutupi rasa malu yang membakar wajahnya. Ia ingin menghilang, lenyap, tidak ingin satupun mata menatapnya seperti saat ini. Beberapa staf berbisik. Itu Maya, kan? Istri Pak Arman? Tak kusangka. Cantik, elegan, tapi ternyata malu besar. Bagaimana dia berani? Bisikan itu bagai pisau yang mengiris Maya dari segala sisi. Ia menggenggam tangannya erat-erat, berharap bumi menelannya. Davina memperhatikan semua itu dengan hati yang campur aduk. Ada rasa puas melihat Haris akhirnya mendapat balasan setimpal. Tapi ada juga rasa iba pada Maya. Meski bersalah, Maya tetap seorang wanita yang kini harus menanggung beban malu di depan begitu banyak orang. Namun Davina tahu, inilah harga dari pengkhianatan. Arman menutup rapat itu dengan pernyataan yang mengguncang. Mulai hari ini, Haris resmi dipecat. Tidak ada ruang bagi orang sepertimu di perusahaanku. Dan Maya, mulai detik ini, kau bukan lagi istriku. Aku akan menggugat cerai. Aku tidak peduli berapa banyak harta yang harus kugelontorkan. Aku lebih memilih kehilangan kekayaan daripada hidup dalam kebohongan. Semua orang terdiam, terkejut sekaligus kagum dengan ketegasan Arman. Haris terpaku. Tubuhnya gemetar. Ia ingin marah, ingin membantah, tapi lidahnya keluh. Semua pintu sudah tertutup rapat untuknya. Maya menangis terseduh, mencoba meraih tangan Arman. Arman, jangan lakukan ini di depan mereka. Kita bisa bicara berdua. Arman menepis tangannya kasar. Tidak ada lagi pembicaraan. Aibmu sudah jadi tontonan, Maya, dan biarlah semua orang tahu siapa kalian sebenarnya. Saat rapat usai, Haris berjalan keluar ruangan dengan kepala tertunduk. Karyawan lain menatapnya penuh ejekan. Beberapa bahkan tidak bisa menyembunyikan senyum sinis. Baginya, itu bukan sekadar pemecatan, itu penghancuran martabat. Maya, dengan air mata bercucuran, berjalan cepat keluar. Tak berani menatap siapapun. Suara bisikan dan cibiran mengejarnya kemana-mana. Davina keluar paling akhir. Ia berhenti sejenak di pintu, menatap punggung Haris yang menjauh. Akhirnya kau merasakan. Haris, gumamnya lirih. Malu besar yang selama ini kau kira tidak akan pernah menghampirimu. Ia melangkah pergi dengan perasaan lega. Untuk pertama kalinya, ia merasa benar-benar bebas. Setelah aib itu terbongkar di depan seluruh kantor, kehidupan Haris dan Maya runtuh seketika. Namun, apa yang terjadi dalam rapat hanyalah permulaan. Arman, dengan ketenangan sekaligus ketegasan yang sudah jadi ciri khasnya, memutuskan melangkah lebih jauh. Ia tidak hanya berhenti pada pemecatan, melainkan membawa kasus itu ke ranah hukum dan pengadilan. Arman sadar betul, sebagai seorang pengusaha besar, reputasi adalah segalanya. Membiarkan pengkhianatan itu begitu saja sama dengan mengundang lebih banyak noda dalam hidup dan bisnisnya. Ia tidak bisa mentolerir perbuatan Haris dan Maya. Oleh karena itu, gugatan resmi dilayangkan. Gugatan perceraian untuk Maya,
dan tuntutan ganti rugi yang sangat besar untuk Haris karena pelanggaran etika serta perjanjian kerja. Di hari sidang pertama, gedung pengadilan dipenuhi rasa penasaran. Media lokal sudah menangkap kabar besar ini, skandal cinta terlarang. Mantan suami terlibat perselingkuhan dengan istri bos. Wartawan berjejal di depan gedung, kamera mereka berkilat-kilat setiap kali melihat sosok yang terkait dengan kasus tersebut. Davina menatap kerumunan itu dari jauh. Ia tidak ingin menjadi pusat perhatian, tapi undangan resmi dari Arman membuatnya hadir sebagai saksi kunci. Hatinya bergetar melihat bagaimana nasib Haris benar-benar jatuh ke dasar. Sesuatu yang dulu tak pernah ia bayangkan ketika masih bersamanya. Maya datang dengan wajah sendu, berbalut pakaian sederhana yang jauh berbeda dari gaya glamornya dulu. Ia tampak berusaha meraih simpati, namun tatapan tajam Arman yang penuh amarah membuatnya seolah membeku. Haris, di sisi lain, terlihat kusut. Jas yang ia kenakan tidak mampu menutupi kerutan wajah penuh stres. Ia duduk di kursi tergugat, mencoba menyembunyikan kegelisahan di balik wajah datar, tetapi keringat yang mengalir di pelipisnya mengkhianati perasaannya. Hakim membuka sidang dengan suara tegas. Hari ini kita akan mendengar gugatan dari pihak penggugat, Tuan Arman, terkait kasus pelanggaran rumah tangga dan perdata. Tuan Arman, silakan sampaikan. Arman berdiri. Tubuhnya tegak dengan sorot mata penuh ketegasan. Yang mulia, apa yang saya hadapi bukan hanya perselingkuhan. Ini pengkhianatan menyeluruh. Dari seorang bawahan yang saya percayai dan dari seorang istri yang seharusnya menjaga kehormatan rumah tangga. Haris telah melanggar kode etik perusahaan, mencoreng reputasi bisnis saya, dan Maya telah mengkhianati pernikahan kami. Saya tidak hanya menuntut perceraian, tetapi juga ganti rugi finansial besar kepada Haris sebagai kompensasi kerugian materi dan non-materi. Suara itu bergema di ruang sidang, membuat banyak orang mengangguk setuju. Haris mencoba berdiri. Yang mulia, semua yang disampaikan penggugat terlalu dilebih-lebihkan. Saya akui ada kesalahan, tapi saya tidak sepantasnya dihukum dengan tuntutan sebesar ini. Arman hanya ingin menghancurkan saya sepenuhnya. Hakim mengangkat tangan. Diam dulu. Nanti giliran Anda menjawab. Sekarang, kita dengar saksi. Davina dipanggil ke depan. Ia melangkah dengan tenang, meski jantungnya berdebar kencang. Hakim menatapnya penuh perhatian. Saudari Davina, Anda mantan istri dari tergugat, Haris. Apakah Anda punya keterangan terkait kasus ini? Davina menarik napas panjang. Ya, Yang Mulia. Saya mengenal Haris lebih baik daripada siapapun. Sifat sombong dan manipulatifnya bukan hal baru bagi saya. Apa yang ia lakukan pada Maya hanyalah bukti lain dari kebiasaannya bermain-main dengan hati orang lain tanpa memikirkan konsekuensi. Saya sendiri adalah korban masa lalunya. Dan saya tahu ia selalu merasa bisa lolos dari apapun. Tapi kali ini, kebenaran akhirnya mengejarnya. Haris menunduk. Rahangnya mengeras. Setiap kata Davina bagai pukulan telak di wajahnya. Setelah mendengar kesaksian dan bukti-bukti yang tak terbantahkan, hakim menjatuhkan keputusan. Suara palu diketuk 3 kali, menandai akhir sidang itu. Pengadilan memutuskan mengabulkan gugatan perceraian penggugat, Arman, terhadap istrinya, Maya. Mengabulkan tuntutan ganti rugi finansial sebesar jumlah yang ditetapkan kepada tergugat, Haris, atas kerugian material dan imaterial yang ditimbulkan. Menyatakan pemutusan hubungan kerja yang dilakukan penggugat terhadap tergugat sah secara hukum. Sidang ditutup. Haris terpaku di kursinya. Seakan tubuhnya lumpuh. Semua yang ia bangun, semua kesombongan yang dulu ia banggakan, runtuh dalam sekejap. Ia kini bukan siapa-siapa, tanpa pekerjaan, tanpa harta, dan tanpa harga diri. Maya menangis terseduh-seduh. Meski ia pernah dicintai Arman, kini ia hanya dianggap sebagai pengkhianat. Hidupnya berubah seketika.
Dari istri seorang bos terpandang menjadi wanita yang ditinggalkan dengan aib besar. Di luar pengadilan, wartawan langsung mengerubungi keduanya. Haris, apa komentar Anda soal putusan ini? Haris, benarkah Anda akan membayar denda miliaran rupiah? Maya, bagaimana perasaan Anda ditinggalkan Arman? Tak ada jawaban yang keluar. Keduanya hanya menunduk, berjalan cepat sambil diterpa kilatan kamera. Davina berdiri di kejauhan, menyaksikan semua itu. Ia tidak merasa bahagia, tapi ada kelegaan yang sulit dijelaskan. Akhirnya, Haris menerima hukuman setimpal dari kesombongan dan kelicikannya. Dan Maya, yang dulu terlihat sempurna, kini harus menanggung akibat dari pilihannya. Arman menghampiri Davina sebentar. Terima kasih, Davina. Tanpa keberanianmu membuka semuanya, mungkin aku masih buta. Kau telah menyelamatkan bukan hanya aku, tapi juga kehormatan yang nyaris hancur. Davina mengangguk. Aku hanya melakukan apa yang seharusnya kulakukan. Kebenaran memang pahit, tapi hanya itu yang bisa menyembuhkan luka. Arman menatapnya dengan hormat, lalu melangkah pergi. Di hati Davina, ia tahu bab ini mungkin sudah selesai, tapi perjalanan hidupnya masih panjang. Yang pasti, untuk pertama kalinya dalam waktu lama, ia merasa bebas dari bayang-bayang masa lalu. Hidup Haris setelah keputusan pengadilan berubah drastis, bagaikan langit yang runtuh menimpa kepalanya. Dari seorang pria yang dulu berjalan dengan dagu terangkat tinggi, kini ia hanya bayangan rapuh yang terombang-ambing tanpa arah. Pemecatan resmi dari perusahaan Arman menyebar luas di kalangan bisnis. Nama Haris menjadi perbincangan hangat, bukan karena prestasi, melainkan karena skandal memalukan yang menyertakan dirinya dan Maya. Perusahaan-perusahaan lain yang sebelumnya mungkin bisa menjadi tempat berlabuh, kini menutup pintu rapat-rapat. Tidak ada satupun yang berani menerima mantan pegawai yang tersandung kasus besar, terlebih yang sudah menjadi sorotan media. Reputasinya hancur lebur. Hari-hari Haris kini diisi dengan rasa frustrasi. Apartemen mewah yang dulu ia banggakan harus ia tinggalkan, sebab Arman menuntut pembayaran ganti rugi dalam jumlah besar. Haris tidak punya pilihan selain menjual asetnya satu persatu. Mobil yang dulu ia pamerkan kemana-mana sudah berpindah tangan. Begitu pula barang-barang branded yang pernah ia gunakan untuk menutupi rasa rendah dirinya. Di kamar kontrakan kecil yang pengap, Haris duduk termenung memandangi sisa-sisa hidupnya yang berantakan. Dulu, ia merasa tak terkalahkan. Ia percaya pesonanya, kecerdikannya, dan keberanian mengambil risiko bisa membawanya naik setinggi-tingginya. Namun kenyataan menghantamnya keras. Kini, tidak ada lagi yang tersisa selain penyesalan. Tetangga-tetangga baru di lingkungan kontrakan sering membicarakannya. Itu, kan, Haris yang diberita Tempo Hari, yang selingkuh sama istri bosnya? Bisik seorang ibu sambil melirik. Anak-anak muda yang nongkrong di warung kopi juga kadang cekikikan, menirukan berita dari televisi. Haris benci dengan semua itu. Namun semakin ia berusaha menegakkan kepala, semakin ia sadar bahwa bayangan aibnya menempel kuat. Tidak ada yang bisa ia lakukan untuk menghapus jejak skandal itu dari ingatan orang-orang. Hubungannya dengan Maya pun hancur. Setelah sidang, Maya memilih menjauh. Ia terlalu sibuk dengan penderitaannya sendiri, diceraikan Arman dan kehilangan status sosialnya. Mereka sempat berjanji akan saling menguatkan, tetapi kenyataannya, keduanya tidak mampu menanggung beban yang sama. Maya perlahan hilang dari kehidupan Haris, tanpa pesan, tanpa kabar. Sendirian, Haris mulai benar-benar merasakan arti kata jatuh. Tidak hanya kehilangan harta, pekerjaan, dan nama baik, tetapi juga kehilangan orang yang dulu bersamanya dalam dosa. Malam-malam Haris semakin panjang. Ia sering terjaga, menatap langit-langit kamar dengan pikiran kacau. Setiap kali menutup mata, ia seakan kembali ke ruang sidang, mendengar suara palu hakim yang memutuskan nasibnya.
Ia melihat wajah Davina, mantan istrinya, berdiri dengan tenang di hadapan semua orang, mengucapkan kebenaran yang menusuk jantungnya. Rasa marah dan malu bercampur jadi satu. Haris pernah berpikir membenci Davina karena kesaksiannya, tapi dalam hati kecilnya, ia tahu semua yang dikatakan wanita itu benar adanya. Ia memang sombong. Ia terlalu yakin bahwa dirinya bisa bermain di balik bayang-bayang tanpa pernah ketahuan. Kesalahan itulah yang kini menjerumuskannya ke titik terendah hidup. Suatu pagi, Haris mencoba melamar pekerjaan di perusahaan kecil. Ia berpakaian rapi seadanya, membawa map berisi CV yang dulu pernah ia banggakan. Namun begitu HRD melihat namanya, senyum ramah berubah kaku. "Maaf, Pak Haris. Kami rasa Anda tidak cocok di sini." Kalimat penolakan itu diulang berkali-kali di tempat lain. Semua orang tahu siapa Haris. Reputasi buruknya lebih cepat dari langkah kakinya sendiri. Haris berjalan pulang dengan langkah gontai, melewati jalanan yang dipenuhi hiruk-pikuk orang yang masih punya harapan. Ia merasa seperti bayangan asing, terasing di dunia yang dulu ia kuasai dengan percaya diri. Kini, bahkan dunia kerja pun menolaknya mentah-mentah. Di kamar kontrakan, ia menatap cermin. Wajahnya tampak lebih tua dari usianya, dengan mata yang cekung dan rambut berantakan. "Siapa aku sekarang?" gumamnya lirih. Beberapa kali, Haris mencoba menghubungi kenalan lama, berharap ada satu atau dua orang yang mau menolongnya. Namun teleponnya jarang diangkat. Pesan-pesannya tidak pernah dibalas. Ia sadar, orang-orang tidak ingin terseret masalah dengan membantunya. Semakin lama, lingkaran sosialnya lenyap. Ia benar-benar sendirian. Ironisnya, di balik kejatuhan itu, Haris mulai sadar akan sesuatu. Ia teringat bagaimana dulu ia memperlakukan Davina, istri yang setia, yang pernah berjuang bersamanya di masa sulit. Namun, bukannya menghargai, ia malah merendahkan, menyingkirkan, dan akhirnya mengkhianatinya. Kini, setelah semuanya hilang, ia baru bisa merasakan luka yang mungkin pernah Davina tanggung sendirian. Haris duduk memeluk lutut di pojok kamar. "Aku sudah kehilangan segalanya," bisiknya. Suara nyaris tenggelam oleh deru kipas tua yang berdecit. Kehidupan Haris tidak lagi memiliki kemewahan, tidak ada lagi tepuk tangan, tidak ada lagi senyum penuh rasa hormat dari bawahan. Yang tersisa hanyalah bayangan hitam dari kesombongan yang dulu ia banggakan. Kejatuhan itu bukan sekadar soal kehilangan materi, tapi juga kehilangan jati diri. Haris, pria yang dulu berdiri di puncak dengan penuh kebanggaan, kini terperosok ke jurang dalam, menatap kegelapan tanpa tahu bagaimana cara memanjat kembali. Namun, satu hal yang pasti, dunia tidak lagi peduli padanya. Ia hanyalah kisah lama yang disisihkan. Contoh nyata bahwa kesombongan dan pengkhianatan selalu punya harga yang harus dibayar. Pagi itu, sinar matahari menembus jendela rumah Davina, memantul lembut di kaca yang bersih. Udara terasa lebih segar, seolah semesta ikut merayakan langkah baru yang ia jalani. Setelah semua drama panjang yang melibatkan Haris, Maya, dan Arman, hidup Davina akhirnya menemukan ritmenya sendiri. Ia tidak lagi dihantui oleh masa lalu yang penuh luka, melainkan dipenuhi oleh rasa lega dan kebanggaan karena berhasil menghadapi badai tanpa menyerah. Davina duduk di meja makan kecil dengan secangkir teh hangat. Di hadapannya, ada berkas-berkas kerja dari proyek yang sedang ia bangun. Sejak perceraiannya, Davina memang berusaha keras membangun karir mandiri. Ia tidak ingin lagi hidup dalam bayang-bayang pria yang meremehkannya. Kini, ia tengah menyiapkan proposal besar untuk sebuah lembaga sosial yang ingin bekerja sama dengannya. Rasanya seperti membuktikan bahwa dirinya bisa berdiri tegak, tanpa bantuan siapapun. Kemenangan Davina bukan hanya soal melihat Haris jatuh. Lebih dari itu, kemenangan sejatinya ada pada dirinya sendiri, kemampuannya bangkit, melindungi harga diri, dan tidak membiarkan masa lalu mengekang langkahnya.
Ingatannya melayang ke malam penggerebekan di hotel. Ia masih bisa merasakan degup jantung yang begitu kencang saat pintu kamar terbuka, memperlihatkan Haris dan Maya yang kalang kabut. Di sanalah, untuk pertama kalinya, Davina merasa dirinya bukan lagi korban. Ia berdiri tegak, mengungkap kebenaran, dan menyaksikan bagaimana roda kehidupan berputar menempatkan orang yang pernah merendahkannya ke posisi paling hina. Namun, Davina tidak ingin berhenti di situ. Ia tahu, kemenangan tidak akan berarti bila hanya diukur dari penderitaan orang lain. Ia ingin membuktikan pada dirinya sendiri bahwa ia bisa mencapai sesuatu yang lebih besar, lebih indah. Hari-hari berikutnya, Davina mulai aktif mengikuti seminar dan pelatihan pengembangan usaha. Ia bertemu banyak orang baru yang menginspirasinya. Salah satunya, seorang mentor bisnis bernama Ratna, yang selalu mendorongnya untuk berani mengambil peluang. Kamu punya potensi besar, Davina. Jangan biarkan luka lama membatasi langkahmu. Justru gunakan itu sebagai bahan bakar, kata Ratna suatu sore. Ucapan itu terus terngiang di benaknya. Benar, luka yang dulu menyakitkan kini berubah menjadi kekuatan. Dari penghinaan dan pengkhianatan Haris, ia belajar untuk lebih menghargai dirinya sendiri. Dari kebohongan Maya, ia belajar untuk tidak mudah percaya pada wajah manis. Dari kekuatan Arman menuntut keadilan, ia belajar bahwa kebenaran selalu menemukan jalannya. Suatu hari, Davina menerima undangan untuk menjadi pembicara dalam sebuah acara seminar motivasi. Awalnya ia ragu, namun setelah berpikir panjang, ia memutuskan untuk hadir. Di hadapan ratusan peserta, Davina menceritakan kisahnya, tentang bagaimana ia pernah terpuruk karena pernikahan yang gagal, tentang rasa sakit saat dikhianati, dan tentang keberaniannya berdiri untuk kebenaran. Para hadirin mendengarkan dengan penuh perhatian. Beberapa bahkan meneteskan air mata. Ketika Davina menutup ceritanya dengan kalimat, "Jangan pernah biarkan orang lain menentukan nilai dirimu. Kamu sendirilah yang memegang kendali atas hidupmu." Ruangan dipenuhi tepuk tangan meriah. Momen itu menjadi tonggak penting. Davina sadar, kisah hidupnya tidak berhenti pada rasa sakit, melainkan berubah menjadi sumber inspirasi bagi banyak orang. Sementara itu, kabar tentang Haris yang terpuruk semakin jarang terdengar. Davina sudah berhenti mengikuti perkembangannya. Ia tidak ingin lagi membuang energi untuk memikirkan orang yang dulu menghancurkan hatinya. Baginya, kemenangan terbesar justru ketika ia mampu melepaskan, tidak lagi terikat oleh dendam. Sore itu, Davina duduk di teras rumah sambil menatap langit jingga. Ia tersenyum, mengingat perjalanan panjang yang telah ia lalui. Dulu, ia merasa hidupnya berakhir saat pernikahannya runtuh. Namun kini, ia justru menemukan versi dirinya yang lebih kuat, lebih matang, dan lebih berani. Telepon genggamnya berbunyi, sebuah pesan dari Arman. "Terima kasih sekali lagi, Davina. Kalau bukan karena keberanianmu, mungkin aku masih hidup dalam kebohongan. Semoga hidupmu ke depan dipenuhi kebahagiaan yang kamu pantas dapatkan." Davina membalas singkat, "Sama-sama, Pak Arman. Semoga Bapak juga terus dikuatkan." Tidak ada lagi keterikatan emosional, hanya rasa hormat antara dua orang yang pernah menghadapi badai bersama. Di hatinya, Davina tahu, bab baru sudah resmi dimulai. Ia tidak lagi terikat dengan masa lalu, tidak lagi direndahkan oleh kesombongan Haris, tidak lagi dibayang-bayangi oleh rasa sakit. Kini, ia adalah dirinya sendiri, bebas, kuat, dan berdaulat atas hidupnya. Kemenangan Davina bukan hanya tentang membuat Haris jatuh, tetapi tentang menemukan dirinya yang hilang. Ia belajar, keberanian untuk menghadapi kebenaran adalah awal dari kebebasan sejati. Dan kini, ia berjalan ke masa depan dengan langkah pasti, membawa cahaya baru dalam hidupnya. Ketika malam tiba, Davina menutup matanya dengan senyum tenang. Tidak ada lagi air mata kesedihan, hanya rasa syukur mendalam.
Ia berhasil melewati badai, ia berhasil bangkit, dan yang terpenting, ia berhasil menang atas dirinya sendiri. Dan begitulah akhir dari cerita kita hari ini. Setiap perjalanan, seberapapun kecilnya, selalu menyimpan pelajaran dan makna. Semoga kisah ini bisa menginspirasi, menghibur, atau bahkan membuka sudut pandang baru untukmu. Kalau kamu suka dengan cerita seperti ini, jangan lupa untuk like, komen, dan tentunya subscribe agar kamu nggak ketinggalan cerita-cerita seru berikutnya. Aktifkan juga lonceng notifikasinya supaya kamu jadi yang pertama tahu saat cerita baru tayang. Sampai jumpa di kisah selanjutnya.